Hai guys, kali ini aku akan bahas tentang pertanyaan klasik yang ya sering ditanyakan, seperti kalau ke luar negeri atau ke NZ itu pekerjaan atau jurusan kuliah apa yang enaknya diambil. Terus kalau menurutku itu betul-betul sesuai passion kita, ya kan? Kalau kita sukanya di bidang A, ya lakukan bidang A. Kalau bisa, ini saranku. Kalau kalian sudah ahli di bidang di Indonesia ya, di negara awal kalian ahli di bidang tertentu, kalau bisa teruskan, jangan ambil jurusan baru. Jadi ada banyak orang yang aku tahu sendiri, mereka sudah sebenarnya bidang misalkan nih, bidang accounting, ya kan, terus pindah ke luar negeri, dia merasa nggak pede, waduh kalau accounting aku nggak bisa bahasanya, atau waduh ada lebih sulit, yang lebih gampang apa ya. Nah ini banyak para agen-agen education, mereka yang jual pendidikan, mereka biasanya nyari yang paling gampang untuk dijual dan yang ngetrend. Yang akhir-akhir ini, yang bukan akhirnya, sudah cukup lama sih, trennya itu apa? Chef, ya kan, cookery. Kalau bisa, ini kecuali kalau kalian memang betul suka ya kan, oke silahkan. Tapi kalau enggak, dan kalian itu bukan bidang kalian, jangan disentuh bidang masak-masak ini, karena ya ada beberapa reason sih. Yang pertama, biasanya kuliahnya itu juga lebih mahal dibandingkan banyak jurusan lainnya. Kenapa? Karena kuliah ini perlu bahan praktek. Karena itu ya, jadi mereka otomatis menaikkan harga studi fee-nya. Terus dan yang worst-nya apa? Setelah lulus, seringkali rata-rata mereka penghasilannya, salary-nya itu lebih rendah dibandingkan banyak pekerjaan lainnya. Selain itu juga yang buruk lagi, karena itu di bidang hospitality, secara otomatis mereka juga harus kerja di weekend. Kalau nggak di entire weekend, mungkin cuman satu hari dari weekend itu. Dan kerjanya long hours. Nah, kalian mungkin tanya, loh, aku tahu dari mana, kan? Ya, fair. Nah, istriku sendiri sempat kuliah di bidang cookery, dan dari pengalaman dia, aku merasa itu enggak lah. Kalau bisa enggak usah, kecuali memang betul-betul suka, dan mungkin kalau backgroundnya dari keluarga yang punya restoran, atau goalnya nanti akhirnya punya restoran sendiri, oke, silakan. Tapi kalau kalian nggak punya goal untuk punya restoran sendiri, maunya jadi chef, kerja sama orang, kalau bisa coba intip atau lihat jurusan lain. Nah, jurusan apa enaknya? Sebenarnya kayak tadi aku awal bilang, itu terserah kalian. Tapi kalau kalian tujuannya ingin migrasi, pilihlah kerjaan yang termasuk di bidang istilahnya long term shortage list. Ini kalau kalian cari di sini harusnya ada, coba long term. Nah, di sini ini ada occupations yang di listing yang ada dan dimasukkan di list kekurangan tenaga kerja. Nah, kalau kerjaan itu ada di sini, itu tandanya ada dua. Satu, dibutuhkan, berartinya apa? Artinya untuk cari kerja relatif harusnya lebih gampang karena dibutuhkan. Dan kenapa taruh sini? Karena nggak banyak orang yang berkualifikasi, karena itu ditaruh sini, ya kan. Kalau kalian sesuai dengan kualifikasinya, punya skillsnya untuk dapat kerjaan, kalian bisa masuk sini. Kenapa ini penting? Nanti aku akan bahas di video berikutnya kenapa long term shortage list ini penting. Tapi ya, kalau kalian ingin tahu jurusan apa, silakan cari di sini. Jurusan di sini, kalau bisa pilih salah satu yang dari sini. Aku tahu mungkin harusnya chef sih masuk juga, ya kan, chef masuk juga.
Jadi kalau memang kalian betul-betul suka, ya silakan ambil. Tapi kalau enggak, itu bukan bidang kalian, dan gara-gara cuman lihat apa itu namanya, Master Chef atau reality shows lainnya, oke, dipikir jadi chef itu seru atau bergengsi, terus mau nyoba, mungkin bisa dipikiran lagi, ya kan? Tapi ya, aku tahu sendiri ada beberapa teman yang berhasil dapat PR dari jadi chef. Bisa. Tapi ada jalur lain yang lebih gampang dan hasilnya juga lebih baik menurut pengalaman pribadi, lebih ada. Oke. Jadi kesimpulannya apa? Pekerjaan kalau bisa yang masuk di jurusan long term shortage list. Nah, dari sini, dari kerjaan itu bisa di-matchkan perlu jurusan apa. Jadi kalau saranku, cari kerjaannya dulu, baru dilihat enaknya masuk pendidikan apa. Jangan dibalik. Oke, aku masuk jurusan ini aja, terus setelah lulus, jurusan kerjaannya apa ya? Jangan gitu. Jadi masuk pengen kerja apa dulu, terus ya ambil jurusannya apa. Oke, andai kata kalian sudah dapat kerja nih, sudah kuliah, ya kan, sudah kuliah lulus, kerjanya gimana sih nyari kerja di New Zealand? Nanti aku akan bahas lebih lanjut mengenai detail langkah-langkahnya, perbedaannya apa sama yang di Indonesia dibandingkan di sini. Terus tapi untuk sekarang, paling enggak aku akan share beberapa website yang orang sini selalu pakai untuk cari kerja. Yang pertama, Seek ini rumahnya, ya kayak mungkin kalau di Indonesia ya kayak apa ya, karir mungkin ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang hampir semua bidang sih ada. Kedua, di Trade Me Jobs. Jadi ya dua website ini yang paling ngetop lah untuk kerjaan. Oke. Oh ya, mungkin ini informasi yang penting juga. Sebelum kalian mendapatkan atau apply kerja, kalau saranku ya, waktu kalian kuliah, jangan nunggu lulus kuliah terus baru sibuk cari kerja. Jangan. Sewaktu kalian kuliah, coba cari kerja, terutama di masa-masa terakhir. Nah, di sini ada yang namanya SJS, Student Job Search. SJS, jadi ada lowongan pekerjaan yang khusus untuk students yang hampir lulus, atau sebenarnya enggak juga sih. Kalau pokoknya students yang boleh. Nah, kalau kalian register sebagai students, terus kalian bisa search for jobs. Nah, job di sini itu seringkali kayak apa istilahnya, casual. Jadi mungkin cuman setiap hari apa gitu ya, atau per panggilan atau one off. Ini itu casual. Terus ada juga yang kayak part time tapi yang fix, ada juga. Di sini mereka nggak terlalu minta experience karena kan students ya kan. Tapi positif banget kalau kalian bisa dapat kerjaan lewat sini. Setelah kalian lulus, untuk dapat kerjaan berikutnya itu lebih gampang. Karena yang paling sulit itu dapatkan pekerjaan pertama. Dapatkan pekerjaan pertama di sini yang paling sulit. Orang akan tanya, kamu punya Kiwi experience nggak? Atau kerjaan yang sudah di sini dan kamu tahu culture-nya. Kalau itu kalian nggak punya, yang paling sulit itu dobrak pintu pertama itu. Tapi kalau sudah punya, akan jauh lebih gampang berikutnya. Oke, mungkin untuk yang video kali ini itu aja. Berikutnya aku akan bahas lebih jauh tentang proses cari kerjanya, proses interview dan lain-lainnya. Dan nantinya setelah itu semua, gimana caranya untuk dapat PR. Oke guys, itu yang bisa aku share hari ini. Dan take care, sampai ketemu berikutnya. Ya, bye-bye.